Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalan dulu. Nama saya Fajar Aditya Rahman, mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dari program studi kedokteran angkatan 2024 dengan NIM 241091121210021. Jadi di sini saya akan memberi penjelasan mengenai anatomi muskuloskeletal di regiotorakis dan memberi superioris serta vaskularisasi dan inervasi sistem muskuloskeletal sebagai penugasan dari Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Terlebih dahulu, apa itu muskuloskeletal? Jadi, muskuloskeletal adalah sistem tubuh yang terdiri dari tulang, otot, sendi, dan jaringan ikat. Sistem ini memungkinkan tubuh untuk bergerak, beraktivitas, dan mempertahankan postur tubuh. Jadi yang pertama akan saya jelaskan adalah regiotorakis. Regiotorakis adalah wilayah anatomi yang berada di dada manusia, yaitu di bawah regiokolum, yaitu leher, dan di atas regioabdomen, yaitu perut. Pectoralis major adalah otot besar yang terletak di bagian anterior dada. Otot ini merupakan salah satu otot utama yang menggerakkan lengan dan berperan dalam gerakan bahu. Pectoralis major berbentuk kipas dan melekat pada tulang clavikula atau tulang selangka, sternum atau tulang dada, serta tulang humerus atau tulang lengan atas. Pectoralis minor adalah otot kecil berbentuk segitiga yang terletak di bawah otot pectoralis major. Meskipun ukurannya lebih kecil, otot ini memiliki peran penting dalam stabilisasi dan pergerakan bahu, terutama dalam kaitannya dengan scapula atau tulang belikat. Stratus anterior adalah otot tipis yang berbentuk kipas yang terletak di sisi lateral dada, tepat di bawah otot pectoralis major. Selain itu juga ada diafragma yang membatasi rongga dada dan rongga perut, serta memiliki peran utama dalam pernafasan. Ketika diafragma berkontraksi, maka akan terjadi pelebaran pada rongga paru-paru, sehingga terjadi penarikan udara. Sebaliknya, ketika diafragma berelaksasi, maka rongga paru-paru akan mengecil, sehingga udara akan keluar. Regiotoraks atau daerah dada terdiri dari beberapa tulang utama yang berfungsi untuk melindungi organ vital seperti jantung dan paru-paru, serta mendukung pergerakan pernafasan dan pergerakan bahu. Tulang-tulang ini membentuk rangka dada yang terdiri dari sternum, tulang rusuk, dan vertebra thoracalis. Sternum adalah tulang pipih yang terletak di bagian tengah dada dan berfungsi sebagai tempat perlekatan tulang rusuk serta perlindungan organ-organ di baliknya. Sternum terdiri dari beberapa bagian, yaitu manubrium sterni yang merupakan bagian atas sternum yang lebih lebar, sebagai tempat perlekatan klavikula atau tulang selangka dan tulang rusuk pertama. Selanjutnya corpus sterni atau badan sternum yang merupakan bagian tengah sternum, tempat melekatnya tulang rusuk kedua hingga ketujuh melalui cartilago costalis. Selanjutnya ada lagi processus xiphoideus, adalah bagian paling bawah sternum, berbentuk kecil dan kadang-kadang berujung runcing. Processus xiphoideus berfungsi sebagai tempat perlekatan otot perut dan diafragma. Selanjutnya ada costa, yaitu tulang rusuk. Tulang rusuk berjumlah 12 pasang, yang totalnya ada 24 tulang, yang melengkung dari belakang ke depan, melindungi organ dalam dan membantu proses pernafasan. Tulang rusuk berfungsi untuk melindungi jantung dan paru-paru, membantu pernafasan dengan memperbesar dan memperkecil rongga dada, dan menjadi tempat perlekatan otot-otot pernafasan dan punggung. Vaskularisasi di regiotoraks melibatkan pembuluh darah yang memasuk oksigen dan nutrisi ke berbagai tubuh di area dada, termasuk paru-paru, jantung, dan dinding toraks. Pembuluh darah utama yang terlibat dalam vaskularisasi toraks adalah arteri subclavia yang memberikan cabang-cabang besar ke dinding toraks dan organ-organ penting. Arteri thorakisa interna yang memberi cabang untuk dinding anterior dada,
arteri interkostalis yang memberikan suplai darah ke otot interkostal dan struktur lainnya di ruang interkostal. Aorta descendens yang memberi cabang ke berbagai struktur di dada, termasuk arteri interkostal posterior yang menyuplai dinding posterior dada dan paru-paru. Arteri koroner yang mengalirkan darah ke jantung yang terdiri dari arteri koroner kiri dan kanan. Untuk venanya terdapat vena cava superior dan inferior yang mengalirkan darah yang sudah terdeoksigenasi dari bagian atas ke bawah tubuh ke jantung, dan vena interkostal yang mengalirkan darah dari dinding toraks dan kembali ke vena cava superior. Inervasi regiotoraks mencakup saraf yang menginervasi dinding dada, organ-organ toraks, dan struktur sekitarnya. Inervasi ini melibatkan saraf somatik dan otonom. Salah satunya adalah saraf interkostal yang berfungsi untuk menginervasi otot-otot interkostal, kulit pada area interkostal, serta pleura parietal. Selanjutnya kita masuk ke membri superioris. Membri superioris adalah anggota gerak atas yang mencakup lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan, dan tangan. Fungsi utama dari bagian tubuh ini adalah untuk melakukan pergerakan secara umum, seperti mengangkat sebuah beban atau melakukan aktivitas motorik yang halus dan presisi. Otot di membri superioris terdiri dari otot bahu yang berfungsi untuk menggerakkan dan menstabilkan sendi bahu, otot lengan atas yang bertanggung jawab atas pergerakan siku dan bahu, otot lengan bawah yang berfungsi untuk menggerakkan sendi-sendi di tangan dan pergelangan tangan, dan otot-otot tangan yang memungkinkan gerakan jari yang lebih presisi. Membri superioris terdiri dari berbagai tulang yang memungkinkan pergerakan fleksibel dan presisi. Tulang-tulang ini mencakup tulang bahu atau girdle pectoralis, lengan atas atau brachium, lengan bawah antebrachium, serta pergelangan tangan dan tangan atau manus. Tulang bahu atau girdle pectoralis tadi berfungsi sebagai penopang lengan dan menghubungkan membri superioris dengan rangka aksial, yaitu kerangka tubuh bagian tengah. Tulang lengan atas terdiri atas os humerus yang merupakan tulang panjang terbesar di membri superioris yang menghubungkan skapula dengan lengan bawah. Selanjutnya lagi ada tulang lengan bawah atau antebrachium yang terdiri dari dua tulang panjang yang memungkinkan gerakan rotasi tangan, yaitu os radius dan os ulna. Selanjutnya lagi ada tulang pergelangan tangan dan tangan atau manus yang membentuk struktur fleksibel untuk gerakan tangan dan jari yang terdiri dari ossa carpalia, ossa metacarpalia, dan ossa phalanges. Vaskularisasi membri superioris mencakup suplai darah arteri dan pengembalian darah vena dari bahu hingga tangan. Sistem ini terdiri dari arteri utama yang membawa darah kaya oksigen ke otot dan jaringan, serta vena yang mengembalikan darah ke jantung. Suplai darah ke anggota gerak atas berasal dari arteri subclavia yang bercabang menjadi beberapa arteri penting, yaitu arteri axillaris, arteri brachialis, arteri radialis, dan arteri ulnaris. Vena di membri superioris terdiri dari sistem vena di anggota gerak yang terdiri dari vena superficial, yaitu dekat permukaan kulit, dan vena dalam, yaitu yang mengikuti jalur arteri. Inervasi membri superioris berasal dari plexus brachialis yang merupakan jaringan saraf kompleks yang mengontrol gerakan dan sensasi di bahu, lengan atas, lengan bawah, serta tangan. Plexus brachialis terbentuk dari saraf spinal C5T1 dan bercabang menjadi beberapa saraf utama yang menginervasi otot-otot serta kulit di anggota gerak atas yang terbagi menjadi lateral, posterior, dan median.
medial. Jadi itu saja penjelasan dari saya mengenai muskuloskeletal regiotorakis dan memberi superioris. Kesimpulan yang kita dapat adalah anatomi tubuh terdiri dari berbagai bagian yang penting, dan setiap bagian memiliki perannya sendiri dalam menjaga fungsi tubuh seseorang, seperti tulang yang memberikan postur tubuh dan tempat melekatnya otot rangka, otot yang memberikan pergerakan pada tubuh, pembuluh darah yang mengalirkan darah ke otot untuk menjaga persediaan oksigen dan energinya, serta saraf yang mengendalikan pergerakan otot tersebut. Tanpa salah satu bagian tersebut, tubuh tidak bisa menjalankan kemampuannya. Dan itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari perilaku dan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.